السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah wa biiznillah ta'ala, insyaallah ta'ala malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dan kita lanjut ke tafsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat setelah surat Al-Fatah. Setelah surat Al-Fatah kemudian surah Al-Hujurat. Taib. Al-Hujurat artinya ruangan, bilik atau kamar. Dia adalah kalimat jamak dari Al-Hajru menjadi Hujurat. Dikatakan surat ini dengan Al-Hujurat karena di dalam ayatnya terdapat kalimat tersebut. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ayat keempat dalam surat Al-Hujurat ada kalimat Al-Hujurat di dalamnya. Karena itulah kemudian surat ini dinamakan dengan surah Al-Hujurat. Surah ini kata ulama madaniyatun bi ijma', adalah surah yang madaniyah, yang ayat-ayatnya itu turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tidak ada khilaf di dalamnya tentang hal itu, sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan madaniyatun bi ijma'. Dia adalah surah yang bentuknya madaniyah menurut ijma'. Wa hiya 18 ayat dan jumlahnya 18 ayat, 18 ayat. 18 ayat saja. Dan insyaallah kita akan kaji surah ini yang banyaknya adalah 18 ayat. Dan berharap bagi jamaah yang mengikutinya bisa menghafal setiap pelajaran yang kita tafsirkan di kajian kita ini. Sebagaimana telah selesai kita mengkaji surah Luqman, dan insyaallah ada jamaah sebagian yang telah menghafal surah Luqman karena mengikuti kajian tafsir ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Kita lihat makna per kalimat dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kenabiannya dan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu, la jangan, la nahiyah. Kalimat la itu mengandung makna larangan. La cukup dengan kalimat la, maknanya adalah larangan, artinya haram dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam ayat-ayat yang lainnya, la taqrabuz zina, la jangan, taqrabu dekati zina.
Sebagaimana firman Allah, la ta'kulur riba, jangan kalian makan riba. Sebagaimana firman Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini arti la bermakna nahiyah, yakni larangan dari Allah Subhanahu wa taala. La itu maksudnya larangan, artinya haram dilakukan. Di sini dalam ayat ini larangannya apa? La tuqaddimu, jangan kalian mendahului, jangan kalian lebih dulu. Ya, di sini maf'ulun bihnya tidak disebutkan. Ya, ini objeknya tidak disebutkan. La tuqaddimu, jangan mendahului. Mendahului apa? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, la tuqaddimu qawlan wala fi'lan, jangan kalian mendahului dengan ucapan dan dengan perbuatan. Jangan lebih dulu kalian berkata dan jangan lebih dulu kalian berucap. Haram hukumnya kalian lebih dulu berucap, lebih dulu berkata. Baina yadayillahi wa rasulih, di depan Allah dan Rasulnya. Baina yaday artinya al-amam, ini di depan. Baina yadayillahi wa rasulih, di depan Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini di depan Allah dan Rasulnya, yakni lebih dulu kalian berkata dan berucap sebelum ucapan dan perbuatan Allah dan Rasulnya. Sebelum Rasul bersabda, sebelum Allah memutuskan, kalian jangan memutuskan sesuatu. Jangan lebih dulu. Berarti maknanya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului, jangan berkata lebih dulu, jangan berbuat lebih dulu dalam urusan agama di depan Allah dan Rasulnya. Ini sebelum Allah dan Rasulnya berkata, jangan kalian berkata. Ini agama ada yang mengatur, ini syariat ada yang memilikinya, yaitu Allah dan Rasulnya. Orang lain tidak punya hak, manusia tidak punya hak untuk lebih dulu mengatakan begini-begini, enggak boleh. Ini urusan syariat. Ini makna kira-kira dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Oleh karena itu, para ulama tafsir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kemudian dinukil juga oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir mereka, di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ainuhu an yatakallamu baina yaday kalami. Mereka dilarang berbicara di depan, mendahului di depan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini terkandung di dalamnya adab, etika dan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadhihi ayatu adabil, hadhihi ayatun addaballahu taala biha ibadahul mu'minin. Ayat-ayat ini nanti, ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ini terkandung di dalamnya adab. Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang beriman dengannya, dengan adab tersebut. Fima yu'amiluna bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam urusan bagaimana mereka bermuamalah
beradab, beretika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti at-tauqir, yakni menghormatinya, wal ihtiram, memuliakannya, at-tabjil wal i'zam, mengagungkannya, membesarkannya, yakni mensyiarkannya dengan penuh keagungan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini sekarang kita diajak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan agar kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Tentu ayat ini turun ketika Rasulullah masih hidup, sebagaimana sebab turunnya sudah jelas disebut oleh ulama bahwasanya orang Arab dulu mereka adalah orang-orang yang keras watak dan tabiatnya, kasar, sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi, kana fil arabi jafaun wa su'u adabin fi khitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebagian bangsa Arab itu yang ada ketika itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jafa itu kasar, tidak mengenal rasa hormat, kering, tidak ada basa-basi, tidak ada sopan santun. Wasu adabin, dan mereka buruk adabnya. Fi khitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talqibin nas, dan jelek tabiatnya dalam menjuluk-juluki orang lain. Ini kebiasaannya. Nafas surah fil amri wa makarimil akhlaq wa riayatil adab. Maka surat ini memerintahkan urusan agar kita memperbagus akhlak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang lain seluruhnya, wa riayatil adab, dan memperhatikan adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun telah meninggal dunia, namun kehormatannya sama sampai hari ini sebagaimana beliau masih hidup. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaan antara Nabi masih hidup dan meninggal dunia dalam urusan untuk dihormati dan diagungkan dan dimuliakan, sama. Dari itu ulama sepakat mengatakan ayat ini tidak dihapus maknanya, berlaku sampai hari ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi menukil dari Al-Hafiz Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, hurmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mayitan ka hurmatihi hayyan. Ini penghormatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau telah wafat sama seperti penghormatan untuk beliau ketika masih hidup, tidak ada perbedaannya. Wa kalamuhul ma'thur ba'da mautihi fi rif'ati mithlu kalamihi al-masmu' min lafzihi. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih tercatat setelah beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, ketinggiannya sama seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya ketika masih hidup. Yani adabnya sama. Ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, itu seolah-olah Nabi mengucapkannya masih hidup. Tidak boleh kita tinggikan suara sebagaimana tentang ayat tentang masalah ini. Sama persis, tidak ada perbedaannya. Dari itu fa idza quri'a kalamuhu wajaba ala kulli hadirin alla yarfa' sautah alaih. Maka apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi orang yang mendengarnya, wajib bagi orang yang hadir di situ yang mendengar hadis itu agar tidak mengangkat suaranya dan tidak memutus dan tidak menentang hadis tersebut. Dan ini diambil oleh ulama dalilnya isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah dan diamlah kalian. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu. Dari wahyu. Walahu minal hikmah mithlu ma lil Qur'an.
dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hikmah sama seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali dari wahyu, bukanlah dari hawa nafsu. Nah, ini faedah tentang bahwasanya adab ini berlaku sampai hari ini meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat meninggal dunia. Jadi apa adab itu? Biar lebih tepat kita ketahui, adab itu maksudnya sebagaimana makna yang tadi di awal kita sebutkan adalah jangan kalian membuat perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah dalam agama. Karena itu artinya kita mendahului Allah dan Rasulnya dalam memutuskan sesuatu, dalam mensyariatkan sesuatu. Agama telah cukup, syariat telah lengkap, semua telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adab adalah hendaklah seseorang penuntut ilmu ketika dia ingin mengutarakan pendapatnya, maka terlebih dahulu dia memberikan isyarat kepada firman Allah, kemudian kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian kepada pendapat dirinya sendiri. Karena hal ini secara halus dan dalam, kalau dilanggar berarti dia mendahului Allah dan Rasulnya. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga dalam tafsirnya, bahwasanya dulu ada sahabat radhiyallahu taala anhu yaitu Muadz bin Jabal, ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Bima tahkum?" Dengan apa engkau akan berhukum wahai Muadz nanti di Yaman? Beliau menjawab, "Bi kitabillah," dengan kitab Allah. Itu yang paling pertama beliau sebutkan, bi kitabillah. Qal sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam tajid," kalau kamu tidak menemukan itu, dengan apa? Qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua baru sunnah Nabi. Ini urutan adab agar tidak mendahului. Ini dengan firman Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam tajid," kalau kamu tidak mendapatkan ada ayat, ada hadis tentang suatu perkara, lalu dengan apa engkau akan berhukum? Ajtahid ra'yi, aku akan berusaha dengan pendapatku. Baru yang ketiga apa? Pendapat. Dan ini kata Ibnu Katsir adalah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penuntut ilmu dan semua kaum muslimin, agar jangan mendahulukan pendapatnya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan ijtihad saja tidak boleh, apalagi dalam urusan menentangnya. Yang ini membelakangkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hawa nafsu, wal iyadu billah min dzalik. Kemudian ayat ini, faedah berikutnya atau adab berikutnya, kata Imam Al-Qurtubi, aslun fi tarki at-ta'arrud li aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijab ittiba'ihi wal iqtida'i bih. Firman Allah ini yang berbunyi, la tuqaddimu baina yadayillah, jangan engkau mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan dan perbuatan kalian. Aslun adalah dalil. Ulama itu kalau bilang aslun dalam kitab-kitabnya maksudnya dalil, karena salah satu makna aslun itu dalil. Aslun ini kemudian diambil oleh bahasa Indonesia menjadi asal, asal usul, kan begitu. Dan ini sedikit bantahan terhadap orang-orang yang fanatik dengan budaya nenek moyangnya, padahal budaya nenek moyangnya berasal dari Arab, sehingga saking cintanya kepada nenek moyangnya dia tinggalkan Islam,
dia kembali ke agama nenek moyangnya, murtad. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Terlalu sayang sama nenek moyang, kembali ke agama tradisi katanya. Meskipun sebenarnya mungkin dia tahu Islam itu hak, benar. Tapi bisa saja orang itu tergelincir, terkena syubhat sehingga dia tinggalkan agama Islam hanya karena alasan nenek moyang, sebagaimana yang kita telah sebutkan dulu dalam surah Luqman. Salah satu sebabnya mereka meninggalkan tauhid adalah karena apa? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami temukan dari nenek moyang kami. Tentu ada syubhat lain yang menjadikan seorang benar murtad dari agama Allah di hari-hari ini. Syubhat lainnya adalah merasa gengsi. Kalau dia masuk Islam berarti dia akan menjadi orang Arab dalam pikirannya. Kalau saya masuk Islam, saya akan berbahasa Arab. Saya harus ke Makkah. Saya akan berjilbab seperti mereka. Wah, ini merusak tradisi saya, tradisi nenek moyang saya. Akhirnya ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Padahal syariat Islam tidak mengharuskan orang yang masuk Islam itu menjadi orang Arab. Tidak. Anda masuk Islam tidak pernah diwajibkan berbahasa Arab, tidak. Berbahasa Arab itu diwajibkan kalau hanya salat dengan surat Al-Fatihah, dengan zikir-zikir lainnya. Di luarnya silakan mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa India, pakai bahasa Pakistan, pakai bahasa Inggris, tidak dilarang. Seseorang masuk Islam tidak diwajibkan pakai jubah dan pakai imamah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Silahkan berpakaian dengan adat kalian asalkan tidak menyelisihi syariat Islam, yaitu menampakkan aurat. Nah, ini syubhatnya orang-orang yang murtad dari Islam, salah satunya itu mencintai nenek moyang, gulu berlebihan terhadap nenek moyang, dan menganggap dirinya akan menjadi rendah kalau masuk Islam karena akan mengikuti bangsa Arab. Subhanallah. Ini sama persis dengan syubhatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu karena sombong dan dengki kepada orang Islam tidak mau masuk Islam. Hasadan min indi anfusihim. Dia tahu kebenaran Nabi Muhammad, tapi dia nanti saya jadi orang rendahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, meninggikan mana yang Allah kehendaki, merendahkan mana yang Allah kehendaki. Allah yang punya wewenang memilih bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam. Allah juga yang memilih Rasulullah, orang Arab jadi nabi dan rasulnya. Kita tidak punya celah di situ untuk memprotes siapa kita. Di situlah digunakan sami'na wa ata'na. Itulah makna beriman. Beriman. Seperti itu. Namun akhirnya orang-orang yang keluar dari agama Islam, orang-orang yang murtad tersebut, mereka hina di depan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi awalnya dia hanyalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia menjadi hamba berhala. Menjadi hamba berhala, jadi hamba patung. Jadi hamba tradisi nenek moyang. Dan kelak di hari kiamat, berhala dan tradisi itu tidak akan bisa bermanfaat untuk dirinya. Tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Baik. Itu sedikit faedah tentang kalimat aslun tadi itu. Bahasa Arab aslun itu asal, diambil dari bahasa Arab. Aslun fi tarkit ta'arrud. Ayat ini adalah dalil untuk atau dalam hal meninggalkan, menolak. Ta'arrud artinya menolak. Li aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang kita menolak semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sabda itu masuk akal ataukah tidak di dalam diri kita, terima sami'na wa ata'na. Tidak semua urusan agama itu harus sesuai dengan akal.
Kalau orang ingin beragama harus sesuai dengan akalnya, ya susah. Dia juga tidak bisa akan mengimani dirinya sendiri karena ada dalam badannya yang tidak sesuai dengan akal dia. Dan tidak pernah bisa dia temukan kenapa seperti itu. Mimpi misalnya, bagaimana dia akan uraikan dengan akal mimpi itu? Kalau bisa terjadi mimpi itu bagaimana? Coba uraikan dengan akal. Yang dia ada pada diri kita sendiri dan kita rasakan. Dan uniknya mimpi itu tidak pernah kita bisa atur. Malam ini misalnya orang ingin berkata, saya ingin mimpi nanti mimpi yang indah bertemu artis, bisa enggak? Enggak bisa. Justru malam yang datang genderuwo dalam mimpimu. Enggak bisa kita atur. Tiba-tiba dia datang. Coba jelaskan dengan akal. Gimana coba? Enggak bisa. Tapi Anda percaya itu mimpi? Iya percaya. Enggak bisa seperti itulah agama. Tidak harus sesuai dengan akal. Tapi pada dasarnya semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan bersifat ghaib masuk di akal kita. Hanya manusia belum menemukan hakikatnya. Belum menemukan hakikat dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa ijabu ittiba'ihi wal iqtida'u bih. Dan ayat ini menjadi dalil wajibnya kita mengikuti ittiba', ikuti dari belakang, iqtida', contoh. Ikuti dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Dan takutlah kalian kepada Allah dalam masalah ini. Jangan kalian langgar. Jangan kalian jatuh ke dalamnya sehingga kalian berucap dan berbuat tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dan mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini jamaah betul-betul menjadi kesimpulan untuk kita bersama bahwasanya agama itu sudah paten, sudah terpaket. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang ingin bicara agama, dia harus menyandarkannya kepada dua dasar ini, Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnahnya, berarti itu pribadi dia. Boleh diikuti, boleh ditinggalkan. Yang wajib diikuti itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah dengan jangan mendahulukan dirimu, perbuatanmu, ucapanmu daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Allah menyebutkan di sini dirinya maha mendengar sesuai dengan awal ayat tadi, bahwasanya yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mendahulukan ucapan daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Allah tutup dengan Innallaha sami'. Sungguhnya Allah maha mendengar apa yang kalian sebutkan, apa yang kalian ucapkan. Alim, dan maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Sebagaimana di awal ayat tadi, ada orang-orang mendahului Allah dan Rasulnya dengan perbuatan. Allah maha mengetahui hal itu. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah adab
bimbingan untuk mereka orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap junjungannya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir mah tidak disebut, karena memang sudah tidak beradab, tidak akan beradab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum. Kembali la yang ini dengan la yang awal tadi sama maknanya. Nahiyah, larangan dari Allah dan Rasulnya. Larangan dari Allah. La tarfa'u aswatakum. Jangan kamu keraskan suaramu. Jangan keraskan suaramu. Aswat artinya suara-suara. Jamak dari kalimat saut, sautun, aswat. La tarfa'u aswatakum. Jangan kalian wahai orang-orang beriman mengangkat, mengeraskan suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adab yang kedua adalah adab yang berikutnya dalam surat Al-Hujurat ini terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang mengangkat suaranya di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pun berlaku di hari ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dari itu para ulama mengatakan sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi, wa qad kariha ba'dul ulama raf'us saut tashrifan lahum, raf'us saut inda qabrihi alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama memandang makruh, membenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Yang tadi itu yang kita sebutkan di awal, kehormatan Nabi, mengagungkan Nabi sama seperti ketika masih hidup. Jangan teriak di situ assalamualaikum, jangan di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh ulama kalau kita ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lirih, assalamu alayka ya Rasulullah, dengan suara yang lirih. Sampai penjaga di situ pun, polisi tidak berani angkat suara di sana. Dari itu dia hanya bisa begini, melarang sebagian jamaah yang berdesakan atau kurang adabnya di hadapan kuburan tersebut dengan cara isyarat, ya akhi, ya akhi, ya akhi. Tidak berani meninggikan suaranya, karena itu di depan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengkiaskan kemudian, yakni mengembangkan masalah ini sehingga mereka berkata wa kariha ba'dul ulama raf'us saut fi majalisil ulama tashrifan lahum idhum warathatul anbiya. Dan sebagian ulama memandang makruh hukumnya mengangkat suara di majlis ilmu, di majlis yang ada ulama di situ sebagai penghormatan terhadap ulama tersebut, karena ulama itu adalah pewaris para nabi, pewaris para nabi. Maka kemudian masalah ini kembali kepada yang kita sebutkan sebelumnya, perkataan Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi bahwasanya apabila dibacakan hadis Rasulullah SAW agar kita tidak memotongnya, agar tidak meninggikan suara di depan hadis tersebut, agar kita mendengarkannya. Ini masuk kepada firman Allah yang tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi ceritanya ayat ini ada asal usul turunnya, disebut dengan sababun nuzul. Ada dua riwayat di situ yang disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Imam At-Tabari, kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebagai faedah, tafsir Ibnu Katsir itu
Kata ulama sebagian ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ringkasannya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari isinya banyak riwayat, sempurna riwayatnya disebutkan. Oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir disingkat. Sehingga jarang sekali perbedaan antara tafsir At-Tabari dengan tafsir Ibnu Katsir. Namun kadang Imam Ibnu Katsir memiliki beberapa pendapat yang tidak dia sepakati dalam tafsir dengan Imam At-Tabari, dan itu wajar terjadi. Kalau ada yang tidak beliau sepakati, beliau jelaskan. Kalau ada yang dirajahkan oleh At-Tabari, beliau jelaskan. Perbedaan biasa terjadi. Di antara riwayat disebutkan di situ ialah sebab turunnya dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini hadis dalam Sahih Bukhari. Mereka sedang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah seseorang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini terkenal sebagai bukan Thabit bin Qais. Datanglah seseorang kemudian yang meminta kemudian supaya mereka memiliki pemimpin di kaumnya. Yang ini minta pertimbangan kepada Rasulullah atau kepada Abu Bakar dan kepada Umar yang duduk di situ, kira-kira siapa yang cocok menjadi pemimpin di kaumnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menunjuk nama seseorang, si fulan saja. Kemudian Umar menjawab, si fulan saja. Berbeda pendapat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani berdebat kecil lah begitu. Ini saja sampai mereka terbawa sehingga lupa kalau ada Nabi di depannya. Suaranya agak terangkat karena bertukar pendapat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan angkat suaramu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan coba. Ini pembicaraannya itu bahasan yang positif, dan mereka secara tidak sengaja meninggikan suara. Turunlah firman Allah, jangan tinggikan suara kalian di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kedua dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini sahabat yang dijuluki dengan khatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini penceramahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suaranya lantang, bawaan suaranya keras. Karena ada manusia ada suaranya lemah, ada suaranya yang lantang, ada seperti itu kan. Biasanya kalau orang lahir di tepi pantai, besar di tepi pantai, suaranya tinggi, suaranya keras suaranya. Kalau orang itu lahir di perumahan, suaranya pelan biasanya. Ya karena jarang ngobrol kan orang di perumahan, sendiri-sendiri aja gitu. Tapi kalau orang lahirnya di pantai, tumbuhnya di situ, ketika dia berbicara dia harus tinggi suaranya karena ada ombak. Kalau tidak ada ombak, suaranya tidak terdengar. Akhirnya menjadi tabiat dia harus bersuara tinggi. Dan ini faedah kita harus pahami orang. Tidak boleh kita menilai orang hanya karena itu. Dia mah suaranya tinggi, padahal nggak beradab. Padahal memang bawaannya begitu, orang nggak pernah dibuat-buat. Nah ini sahabat Thabit bin Qais tinggi suaranya. Turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Menghilang beliau berapa hari. Sahabat mencarinya. Thabit bin Qais kemana beliau? Ada yang tahu? Tidak pernah muncul. Dicari oleh Rasulullah SAW.
Ada sahabat berkata, saya tahu ya Rasulullah, saya tunjukkan tempatnya. Ya sudah, dicari sama beliau, ditemukan dalam keadaan hazinan, sedang bersedih. Beberapa hari sedang sedih dia. Kenapa engkau sedih? Suara saya tinggi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan masuk neraka. Subhanallah, ini kedengarannya lucu di telinga kita, tapi di baliknya ada keimanan yang luar biasa. Ada takwa yang sangat tinggi. Itu turun firman Allah, la tarfa'u aswatakum. Saya ini pernah bicara di depan Nabi dan suara saya tinggi di depan Nabi. Saya ini masuk neraka sudah. Kemudian balik sahabatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan beliau? Beliau sedih ya Rasulullah, menyangka dirinya akan masuk neraka karena turun ayat ini. Oh, kabarkan kepada dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Dikabarkan, kemudian dia senang, alhamdulillah. Dan para sahabat kemudian melihat, menyaksikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Thabit bin Qais akan masuk surga. Di akhir ayatnya beliau syahid fi sabilillah. Beliau meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala di Perang Yarmuk. Beliau keluar sudah bawa hanut, dia sudah siapkan kafannya, dia sudah siapkan hanut, yakni sejenis minyak wangi yang ditaruh di kain kafan. Sudah siap, dia siapkan semuanya dan keluar berperang dan meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ahli surga. Ini sedikit gambaran tentang cerita tentang ayat ini, bagaimana dulu para sahabat sangat takut dan sangat beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah azan ya? Sudah azan dulu. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Wala tajharu lahu bil qaul." Dan jangan kalian menjaharkan panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ucapan kalian jangan terlalu lantang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara, berkomunikasi dengannya. Dari itu Imam Al-Qurtubi berkata, la tukhatibuhu ya Muhammad wa ya Ahmad. Jangan panggil beliau dengan wahai Muhammad, wahai Ahmad, jangan. Dari situ dah kita ketahui letak kekeliruannya sebagian terjemah Al-Quran yang selalu menulis dalam tanda kurung, katakanlah wahai Muhammad, dalam kurung wahai Muhammad. Itu banyak itu dalam buku tafsir itu terjemahan, katakanlah wahai Muhammad. Padahal Allah tidak mengatakan begitu. Allah hanya berfirman, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Begitu contohnya kan. Karena setiap kalimat qul itu adalah khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi yang dipanggil oleh Allah, nabi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Seharusnya tulisannya itu katakanlah wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, sebagai adab. Ditulis begitu saja, katakanlah dalam kurung wahai Muhammad. Khawatir itu masuk ke dalam kurang adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit kritik terhadap sebagian terjemah yang ada dalam mushaf-mushaf yang menyebar di Indonesia. Ya mungkin ada pendapatnya, tapi bagi kami itu tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tukhatibuhu ya Muhammad. Jangan kau panggil dengan wahai Muhammad, wahai Ahmad. Lakin ya Nabi Allah. Tapi serulah beliau dengan wahai Nabi Allah. Serulah dengan wahai Rasulullah, tauqiran lahu, sebagai pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dulu diceritakan bahwasanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu, terutama orang munafik, mereka tinggikan suaranya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin mengikuti cara itu. Dia ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja ditinggikan suaranya supaya ini membuat provokasi, supaya orang-orang yang di belakang yang lemah-lemah
mengikuti suara itu dan meninggikan suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah ayat ini. Allah melarangnya, wala tajharu lahu bil qaul, jangan kamu komunikasi dengan Rasulullah SAW dengan suara yang lantang, tapi dengan yang sopan, dengan yang halus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, al-jahar di sini tajharu itu kan artinya membunyikan, melantangkan, menampakkan suara, menampakkan ucapan. Yang dilarang di sini kajahari ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian satu dengan yang lainnya menampakkan perkataan kalian satu sama lain, seperti kalian ngomong dengan kawanmu biasa. Kalau kita ngomong sama kawan biasa kan kadang ngeledek, kadang ya macam-macam keluarlah begitu kan. Jangan bawa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah teguran keras kepada orang-orang yang melawak, orang-orang yang suka buat lawakan dengan agama. Dia jadikan syariat Islam sebagai candaan, sebagai lawakan, berbicara seperti kawannya. Dia berbicara dengan kawannya, membicarakan agama dengan kawannya dalam lawakannya sebagaimana dia bicara dengan kawannya, semau-mau dia. Dan semoga Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang seperti itu. Semoga Allah membalas mereka atas pelecehannya kepada syariat Islam. Tidak ada bedanya hal itu dengan keadaan orang munafik ini. Ini mereka berbicara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia berbicara dengan kawan-kawannya. Hari ini yang dia bicarakan mungkin bukan pribadi Rasulullah, tapi yang dia bicarakan apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sama saja artinya, tidak ada bedanya. Dia mengolok-oloknya, dia menjatuhkannya. Hanya demi apa? Kalau bahasa sekarang, demi cuan. Na'udzubillah min dzalik. Dari itu sebagian ulama mengatakan berarti ucapan yang jahar itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia jauh dari warna melecehkan dan merendahkan, tidak ada masalah. Karena yang dilarang oleh Allah di sini adalah perbincangan jahar yang seperti kita bicara dengan kawan yang isinya adalah perendahan, pelecehan, buat orang lain tersinggung. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya perbuatan yang tadi itu, yakni mengangkat suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada beliau dengan perbicaraan yang tidak hormat, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hukuman. Allah akan menghanguskan amal perbuatannya. Itu Allah berfirman, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yani agar jangan perbuatan kalian itu menjadi hangus, menjadi pupus. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadari hal itu. Maksudnya ucapanmu yang sederhana itu ternyata bisa menjerumuskanmu kepada kekufuran, pada dosa yang sangat besar, yaitu pupusnya pahala amalan. Kita tahu bahwasanya dosa yang balasannya itu adalah amalan kita menjadi pupus, hancur, adalah kekafiran. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau syirik kepada Allah, Allah akan binasakan amal perbuatanmu. Di sini Allah sebutkan di sini antahbata amalukum, artinya orang yang seperti itu bisa kafir kalau dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafir dia. Maka ini harus hati-hati, waspada.
Jangan sampai terjadi pada diri orang yang beriman sehingga dia jatuh kepada suatu kekafiran sementara dia tidak menyadari hal itu. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan ternyata hal ini kita temukan di hari ini. Orang kafir dengan terang-terangan menjatuhkan Rasulullah SAW, ingin menjatuhkan Rasulullah SAW, ingin meredupkan syariat Rasulullah SAW. Dan memang itu sifat bawaan orang kafir. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka menghendaki, menginginkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala itu padam dengan lisan mereka. Tapi apalah daya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Selalu akan ada di atas, selalu akan berada di atas semua manusia, di atas semua pemahaman. Tidak ada yang bisa menggulungnya. Sudah banyak yang berusaha untuk menghentikan, tapi tidak bisa. Bahkan semakin banyak orang masuk Islam, syariat-syariatnya diterima oleh fitrah manusia. Syukurnya alhamdulillah kita berada di dalam agama ini jamaah, berada di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap meninggal di atasnya juga. Amin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ancaman bagi orang-orang kafir, ancaman bagi orang-orang munafik yang keadaannya seperti tadi, menyakiti Rasulullah SAW dan mengangkat suara, memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang tidak semestinya, Allah kemudian menyebutkan pahala kebaikan untuk orang-orang yang berbuat sebaliknya, yaitu merendahkan suaranya kepada Rasulullah SAW. Ini metode disebut dengan mathani dalam Al-Quran. Ini Allah menceritakan satu keadaan, Allah mendatangkan kemudian keadaan yang berbalik dengannya. Selalu seperti itu. Jika Allah menyebutkan keadaan orang kafir, nanti Allah sebutkan keadaan orang beriman. Jika Allah sebutkan keadaan penduduk neraka, nanti Allah sebutkan keadaan penduduk ahli surga. Selalu seperti itu Al-Quran. Disebut dengan mathani. Ini contohnya. Setelah Allah sebutkan ancaman dosa kekufuran atas mereka, Allah sebutkan kebalikannya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka. Jadi ada dua kalimat dalam Al-Quran yaghuddu ini. Pertama dalam pandangan, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan, yaghuddun, pandangannya. Di sini innal ladzina yaghudduna aswatahum, ternyata suara juga mesti ditundukkan, maksudnya volumenya direndahkan. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, sungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku sampai hari ini. Kalau di hari ini di kita rendahkan suara kita kalau kita mendengar sesuatu yang belum masuk akal di diri kita tentang satu syariat. Ini syariat ada hadis begini misalnya, kita ingin menggarisbawahinya, garis bawahi dengan suara yang bagus, yang beradab. Jangan dengan suara menantang, jangan dengan narasi yang sok tahu terhadap syariat tersebut. Ini misalnya jilbab yang paling dekat kita tahu kan, jilbab itu kewajiban seorang muslimah. Sudah ijma' dalam Al-Quran disebutkan, Nabi juga memerintahkannya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan akal seseorang, kenapa sih harus berjilbab perempuan begitu? Kan ribet, kan begitu menurut dia, panas, gerah begitu. Kalau kamu ingin bicara seperti itu terhadap syariat ini, bicara dengan yang sopan. Narasi yang baik, jangan yang menantang, mengolok-olok, meledek. Itu khawatir itu masuk ke ayat yang sebelumnya, itu antahbata a'malukum. Tapi hendaklah pertanyaannya itu ingin tahu, ingin berilmu, ingin menerima kebenaran, bukan ingin mendebatnya. Dan ini berlaku untuk semua syariat.
Kenapa sih Allah haramkan riba? Padahal kan jalan dari riba, gedung juga dari riba tuh. Banyak banget semua ini infrastruktur semua dari riba. Berkembangnya otomatik mesin-mesin mobil motor dari riba. Finance yang penuh dengan riba. Dan makalnya, wah, kenapa sih diharamkan kan begitu? Kalau Anda ingin seperti itu, jaga adab. Anda orang beriman. Hendaklah pertanyaannya adalah ingin tahu supaya ingin mengamalkan, bukan i'tirad, ingin menentangnya, khawatir nanti masuk ke dalam firman Allah yang tadi, antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Tapi jadilah orang yang sopan, yang ingin ambil istifadah, yang ingin ilmu. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, sungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya, beradab dia dalam berpendapat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka lah orang-orang yang dianugerahkan hatinya, dibuka hatinya, insyirahus sadr. Dibuka hatinya, makna imtihan Allah ini. Kalau diterjemahkan, mereka lah orang-orang yang diuji hatinya, telah diuji hatinya. Bagaimana maksudnya itu telah diuji? Kalau secara harfiah, berarti maksudnya kan lulus. Kalau setelah diuji berarti lulus maksudnya. Ini kalimatnya sanjungan. Ayat ini menyanjung orang-orang yang seperti itu. Berarti dia telah lulus, telah diuji. Kalau orang yang telah lulus ujian, kita bilang dia telah diuji, berarti kalau orang kita menyanjung dia telah diuji, artinya lulus, telah teruji. Lulus di sini maksudnya Allah buka hatinya. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Dialah orang-orang yang Allah telah buka hatinya untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, dan bagi mereka ampunan, wa ajrun 'azim, dan pahala yang sangat besar. Kebalikan dari ayat sebelumnya, yaitu adalah azab dan siksa, yaitu Allah akan gugurkan amal perbuatannya, pahala amal perbuatannya. Maka Allah tutup ayat ini berikutnya dengan, untuk orang-orang beriman tersebut adalah maghfirah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwah, sampai sini kajian kita. Alhamdulillah kita dapat 3 ayat, dan semoga 3 ayat ini bisa dipahami dengan baik dan benar, dan silakan dihafal. 3 ayat seminggu, bisa atau tidak? Jemaah, sudah saya semangati di sini. Mau atau tidak 3 ayat ini dihafal seminggu? Mau atau tidak? Saya tidak bertanya bisa, mau atau tidak. Kalau mau pasti bisa. 3 ayat seminggu. Jumlah ayat Al-Hujurat berapa? 18, sedikit banget. 3 hafal 1 surat. Mana surat Luqman sudah selesai. Ada yang bolong-bolong datangnya, alhamdulillah ya, jadi dia enggak hafal jadinya. Yang inilah namanya majelis tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an. Kita dapat ilmu, tahu ayatnya, jadi kita hafal. Ada yang bisa kita pesankan ke orang lain, ada yang kemudian yang bisa kita sampaikan ke keluarga kita, ada yang bisa kita sampaikan ke anak kita, walaupun sedikit. Itu makna dari sabda Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan walau satu ayat dengan ilmu. Baik. Ada yang tanyakan, dipersilahkan. Baik, sampai di sini saja kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.